FISIP itu punya dua program studi pasca sarjana. Yang pertama itu Magister Ilmu Komunikasi dan yang kedua Magister Ilmu Administrasi Publik. Kita akan membahas mengenai informasi pendaftaran pasca sarjana di FISIP Untirta atau biasa kita sebut program S2. Ya, jujur sekarang yang lagi naik daun itu kan ya dari ilmu sosial, terutama dari FISIP, peminatnya banyak banget mas. Ya. Alhamdulillah. Suasananya kalau di Sindang Sari kan asri ya. Ya. Banyak mahasiswa saya yang ingin kuliahnya di Rutok. Jadi banyak sekali alumni-alumni kita yang anggota dewan. Jadi ternyata mereka praktek mas. Bagaimana menghadapi konstituen, bagaimana melakukan marketing politik gitu kan ya, political marketing. Dan itu dipraktekkan sama teman-teman mahasiswa. Jadi alhamdulillah ada beberapa, ada yang di provinsi, anggota DPRD provinsi, ada yang DPRD kabupaten kota. Dan untuk MKP juga dari dinas-dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Jawara, kembali lagi di Humasin, podcast resmi yang membahas informasi seputar Untirta. Bersama saya Doi, dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu beliau adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mari kita sambut Ibu Dr. Nur Prapti Wahyu Widyastuti, MSc CEIES. Boleh. Halo, Ibu. Apa kabar semua? Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya di siang kali ini. Nah, pada podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai informasi pendaftaran pasca sarjana di FISIP Untirta atau biasa kita sebut program S2 Ibu. Ya. Mungkin untuk awalan atau opening boleh dijelaskan terlebih dahulu mengenai program S2 atau pasca sarjana di FISIP Untirta ini, maksud atau tujuannya atau sebagainya. Ya. Jadi teman-teman semua, FISIP itu punya dua program studi pasca sarjana. Yang pertama itu Magister Ilmu Komunikasi dan yang kedua Magister Ilmu Administrasi Publik. Ya, jadi dua-duanya itu unggulan sebetulnya ya, program unggulan dari FISIP yang sampai saat ini alhamdulillah sudah berjalan lebih dari 5 tahun dengan segudang prestasi tentu saja. Jadi kita sudah alumni tersebar ya di Provinsi Banten. Kebanyakan kita itu banyak yang juga aktif dalam berkarir baik di media massa yang ada di Banten, juga mungkin juga ada juga beberapa yang berkarir juga di luar Banten, ada yang di Jabodetabek ya, karena kita ketetanggaan sebetulnya dengan ibu kota gitu ya. Dan banyak juga alumni kita yang juga anggota dewan. Jadi mereka selain anggota dewan juga banyak yang berkarir di Pemda, terutama di kabupaten kota di wilayah Banten, Provinsi Banten. Itu yang sebagai perkenalan ya dari FISIP, kita punya dua program studi tersebut dan dua-duanya merupakan unggulan karena jujur sekarang yang lagi naik daun itu kan ya dari ilmu sosial, terutama dari FISIP, peminatnya banyak banget mas. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah berarti dua-duanya ini sama-sama unggul ya Bu, baik Magister Ilmu Komunikasi maupun Magister Administrasi Publik. Iya. Nah jika ditarik secara general, kira-kira apa yang paling bisa diunggulkan dari pasca sarjana FISIP ini sendiri, baik dari fasilitas atau mungkin yang lainnya? Iya, jadi gini mas, kalau fasilitas baguslah, kita semua udah tahu ya betapa bagusnya kampus kita ya. Kayaknya paling mentereng deh di di Provinsi Banten ya. Bahkan teman-teman saya yang dari Jakarta kalau ngeliat ke sini, wow kampusnya bagus sekali gitu kan, takjub lah, dan apalagi kalau ngeliat fasilitasnya ya mas ya. Kalau misalnya nanti teman-teman yang berminat kepada program studi Magister Ilmu Komunikasi dan Magister Administrasi Publik, boleh main ya ke kampus kami di Sindang Sari. Di lantai 3 kita punya studio yang sangat bagus ya,
kemarin kita kedatangan tamu dari Jerman pas kita FIBA akreditasi ya. Sertifikasi juga untuk karena kita kalau yang administrasi publik kita sudah go internasional ya, program S1-nya ya, insya Allah nanti ke depan kita S2-nya juga akan go internasional. Kemudian tamu kita dari Jerman, wow gitu ya, ngeliat kampusnya di rooftop kita bagus sekali, bisa ngeliat pemandangan gunung, ada embungnya, kemudian masuk ke fasilitas lab, TV, radio, podcast, multimedia, pokoknya mahasiswa yang masuk situ pasti akan sangat terkesima dengan fasilitas yang kita punyai. Itu dari sisi fisik ya Mas ya. Kemudian dari sisi kurikulum, ya kurikulum kita sangat bagus. Kita punya sekitar 54 sampai 56 SKS ya. Dan bagusnya lagi di semester 3 kita sudah bisa ngambil tesis. Ya, jadi cepat ya kuliah di sini. Selain itu keunggulan yang lain dosen pengajarnya ya semuanya bergelar doktor dan punya pengalaman praktis juga ya. Selain beliau akademisi, beliau juga banyak beraktivitas di luar. Jadi jejaring kita alhamdulillah bagus Mas. Jadi itu keunggulannya yang kita punya dari program magister di FISIP seperti itu, Mas. Wow, menarik sekali ya. Berarti dari segi metode pembelajaran, fasilitas, laboratorium dan sebagainya itu sudah unggul. Iya, bagus ya karena kalau metode pembelajaran kita selalu case study ya karena kalau S2 kan kita banyak ya karena mahasiswa kebanyakan kan semuanya udah bekerja di Pemda. Kalau untuk MAP ya, administrasi publik itu sebagian besar mereka adalah karyawan Pemda, PNS dan sebagainya. Itu di sekitar Provinsi Banten tuh yang dicari pasti Untirta gitu ya. Demikian juga dengan ilmu komunikasi, mereka adalah praktisi media ya. Mereka selain juga bekerja sebagai PNS di bagian humas ya, Kominfo gitu kan. Juga praktisi karena komunikasi kita itu titik beratnya ada pada korporasi, komunikasi pembangunan ya kan, dan komunikasi kesehatan, kemudian komunikasi kreatif ini yang sekarang dicari Mas ya, komunikasi kreatif ya. Jadi kita punya keunggulan karena ke depan ekonomi kita adalah ekonomi kreatif ya, karena kita nyari uang tuh nggak cuma harus di kantor ya Mas ya kalau zaman sekarang ya. Jadi magister ilmu komunikasi dikasih wawasan bagaimana kita bisa berkarya dengan membuat konten ya. Kita fasilitasnya tadi udah lengkap, kemudian kita juga diperkenalkan dengan berbagai kajian-kajian riset ya, dan berbagai hal yang intinya adalah kita ingin mahasiswa kita ini mendapatkan pengalaman belajar ya, baik dalam metode studi kasus maupun proyek-proyek seperti itu Mas. Oke, berarti untuk S2 di FISIP sendiri ini bukan hanya belajar teori saja ya Bu, tapi lebih banyak praktek atau terjun langsung ke masyarakat gitu ya. Tadi jelas banget nih Sobat Jawara semua, ada komunikasi itu, komunikasi pembangunan, kesehatan dan sebagainya, dan magister administrasi publik pun sudah banyak yang terjun ke pemerintahan daerah dan yang lainnya. Nah selanjutnya nih Bu, banyak banget nih Sobat Jawara yang mau daftar terus nanya, kira-kira kuliahnya tuh bakal lebih banyak online atau offline, terus kira-kira kita kuliah di Pakupaten atau Sindang Sari nih Bu untuk FISIP ini? Ya. Jadi kebetulan kami di sini punya ruang kelas yang bagus ya, yang fasilitasnya bagus tadi. Kita punya di Sindang Sari. Jadi khusus untuk magister kita punya kelas sendiri, dibedakan dengan kelas yang S1 ya, yang sarjana. Karena yang magister ini kita perlu banyak lebih interaktif. Jadi ruang kelasnya dibuat lebih interaktif, ya kan? Karena magister harus punya daya analisis yang bagus ya, sehingga bagaimana cara mengajarkan mahasiswa untuk bisa mengemukakan gagasan ya, kemudian menganalisis permasalahan itu kayaknya sharingnya lebih semacam interaktif, kayak ngobrol santai tapi berbobot kalau belajar di kita ya. Jadi
kita kuliah offline ya, tapi tidak ditutup kemungkinan juga kita online. Jadi 50-50 lah Mas, minimal 50-50. Tapi sebetulnya kita itu punya kelas yang menampung bisa ada sekitar 3 kelas ya, ada 2 kelas yang reguler, tapi kita punya banyak ruangan Mas, ruangan diskusi. Jadi kalaupun kita nanti mau kerja kelompok gitu ya, setelah dari kelas kemudian masing-masing bikin kelompok kecil, kita punya banyak ruang yang bisa buat diskusi sehingga kelas itu jadi hidup gitu Mas. Wah, berarti untuk kelas sendiri Sobat Jawara yang mau daftar di S2 FISIP gak perlu khawatir ya Bu? Oh, gak usah khawatir. Jadi kuliahnya enak ngeliat gunung, ada embung juga ya Bu, walaupun sedikit panas ya. Ya, tapi gini, yang kan kuliah kita kan suasananya kalau di Sinangsari kan asri ya. Yeah. Banyak mahasiswa saya yang pingin kuliahnya di rooftop Mas. Jadi kuliah ngeliat gunung pemandangannya dengan angin yang sepoi-sepoi Mas. Jadi settingnya tuh setting sangat alamiah gitu ya dan menarik gitu. Jadi tidak ada image kelas yang formal yang menghadap papan tulis yang semuanya menuju pada satu titik saja dosen dan papan tulis gitu ya. Insya Allah di kami tidak seperti itu. Jadi kita punya ruang kuliah yang letter U gitu kan, yang letter U ada. Kita semuanya pakai multimedia ya teman-teman ya. Jadi kita nggak punya papan tulis tradisional, mohon maaf. Jadi kita sudah ada televisi, kemudian kita ada macam-macam fasilitas multimedia di dalam kelas seperti itu. Oke, berarti untuk fasilitas sendiri itu sangat menunjang untuk seluruh generasi ya Bu. Ya, baik. Dan settingnya juga tadi langsung disetting oleh alam. Iya. Karena di rooftop kita kebetulan punya rooftop juga ya Bu. Betul. Nah selanjutnya Bu, tadi sebenarnya sudah di-spill ya sama Ibu yang banyak banget magister administrasi publik yang banyak di Pemda, terus magister ilmu komunikasinya banyak yang menjadi praktisi-praktisi media. Nah kira-kira ada lagi tidak Bu capaian-capaian yang berhasil diraih oleh alumni atau lulusan S2 dari FISIP Untirta sendiri? Ya. Jadi Mas kalau yang MAP itu salah satu yang membanggakan adalah para alumni kita itu karena kita mendesain kurikulumnya itu memungkinkan ya mahasiswa atau mengharuskan mahasiswa membuat kebijakan publik yang berasal dari bottom up ya. Jadi tahu permasalahan, kemudian kita mencoba merumuskan permasalahan sehingga dirumuskan menjadi satu kebijakan publik, membuat naskah akademik dan sebagainya, sehingga itu namanya titik keunggulan kita ya. Jadi di samping itu juga kita menanamkan pemahaman-pemahaman akan kearifan lokal, bagaimana satu kebijakan itu ya bisa dimunculkan berdasarkan dari kearifan lokal. Jadi tidak bottom up. Jadi artinya mahasiswa kita tuh mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Ya itu. Jadi itu yang mungkin ya kuliah di MAP jadi sangat menarik gitu ya. Nah, kemudian kalau di KOM dari Magister Ilmu Komunikasi kita memberikan mereka ada satu case ya yang terjadi kayak misalnya komunikasi kreatif misalnya. Bagaimana misalnya menumbuhkan pendapatan asli daerah gitu ya berdasarkan kekayaan lokal. Apakah itu dari budayanya, dari kulinernya, atau hal-hal lokal wisdom yang digali sehingga dia bisa memunculkan industri kreatif. Sekarang kan eranya situ Mas. Bahkan sekarang rumah-rumah itu kan sudah menjadi rumah produksi ya dengan adanya kecanggihan teknologi ya dan fasilitas yang lain. Itu untuk yang memang social entrepreneur kita coba buat itu. Kemudian kalau misalnya yang korporasi ya, tetangga kita Jakarta Mas, ya kan banyak sekali tawaran pekerjaan di sana dan kita punya link lah dengan industri media ya di Jakarta. Jadi kita dengan adanya fasilitas tol paling cuma 30 menit, 40 menit udah sampai Jakarta. Di sana belajar tentang kita bisa masuk pada korporasi-korporasi utamanya di Indonesia kan, dan kita mahasiswa dididik dikasih pemahaman
tentang korporasi, kemudian komunikasi politik. Jadi tadi kan saya ceritakan di awal, jadi banyak sekali alumni-alumni kita yang anggota dewan. Jadi ternyata mereka praktek, Mas. Bagaimana menghadapi konstituen, bagaimana melakukan marketing politik gitu kan ya, political marketing, dan itu dipraktekkan sama teman-teman mahasiswa. Jadi alhamdulillah ada beberapa, ada yang di provinsi, anggota DPRD provinsi, ada yang DPRD kabupaten kota, dan untuk MKP juga dari dinas-dinas ya, mereka banyak yang sudah bekerja di situ. Itu Mas. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir terkait capaian alumni-alumni dari Magister FISIP sendiri, karena memang sudah tersebar luas sesuai dengan bidangnya. Nah, salah satu yang paling banyak ditanyakan sama Sobat Jawara juga nih Bu, kira-kira ada nggak ya beasiswa atau pendanaan di S2 atau Magister FISIP ini sendiri? Nah, kira-kira apakah sudah ada atau masih proses, dan kedepannya kira-kira bakal ada gebrakan apa gitu Bu? Ya, berita bagusnya nih ya Mas ya, berita bagusnya. Kalau di MIKOM itu sudah menjadi prodi tujuan beasiswa. Saya kayak harus nyontek dulu nih. Kalau nggak salah tadi ini ya infonya yang terkini adalah, jadi prodi kita adalah prodi unggulan yang menjadi tujuan beasiswa dari Kominfo, gitu ya kan. Nah kemudian di samping itu teman-teman semua yang berminat kepada program studi di MAP maupun di MIKOM, selain beasiswa-beasiswa unggulan dari dinas ya, kita juga selalu lobby ya kepada Pemda baik kabupaten kota. Kalau di S1 kan udah banyak ya kita mahasiswa yang dapat beasiswa ya. Nah, kita coba sekarang untuk yang S2 kita sudah mulai rintis untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa untuk program magister seperti itu, Mas. Oke, berarti banyak apa ya Bu? Maksudnya banyak beasiswa atau pendanaan yang mungkin mendatang akan ada gitu ya untuk di S2 Magister FISIP ini sendiri. Nah, untuk hotline atau sosial medianya sendiri Bu bisa disebutkan, kira-kira barangkali teman-teman atau Sobat Jawara yang mau mendaftar di S2 bisa berkonsultasi ke siapa? Jadi kalau di FISIP itu kami punya namanya Humas. Jadi kami ada Instagram. Ada Instagram, mungkin nanti di linknya di share ya nanti ya, karena banyak karena ilmu komunikasi itu kan budaya orang kreator ya Mas ya, jadi banyak sekali media-media komunikasi ya, jadi kalau diurut satu-satu ya nanti dimasukkan saja linknya. Tapi kita punya Instagram ya, kita punya Twitter juga ya, nanti bisa dilihat. Kemudian kita punya Humas yang selalu update informasi. Jadi kita punya Humas FISIP ya. Nah, kemudian kalau misalnya link pendaftaran itu kan kita masuk ke linknya PMB Untirta ya. Di situ terus masuk ke pendaftaran. Nah, di situ ada link khusus kalau mau ke FISIP itu ada link sendiri. Nah, kalau udah masuk ke link khusus kalau nggak salah tuh ada tab link.cc/MIKOM 2024, klik di situ yang warna kuning. Nah, di situ Anda akan banyak mengeksplor tentang informasi-informasi di FISIP ya. Jadi banyak sekali, mau berita ada, prestasi ada, kemudian link networkingnya FISIP itu apa aja, itu semua ada di situ. Di situ Mas, jadi nanti tolong lihat aja di linknya. Oke, berarti silakan cek saja di PMB. Ya, PMB, kemudian di tab link.cc ya, buka ya, jangan lupa tab link.cc, di situ akan banyak informasi. Oke, nah itu Sobat Jawara. Jadi bagi yang berminat silakan dicek tadi yang Ibunya sampaikan. Nah, Ibu sebelum menutup untuk program fast track nih Bu, kan banyak banget nih mahasiswa S1 dari FISIP mau lanjut ke S2 FISIP juga di Untirta. Nah, kira-kira adakah penawaran menarik untuk mereka nih Bu? Iya. Jadi banyak cara ya, banyak jalan menuju Roma. Jadi banyak juga cara untuk menjadi magister ya. Jadi kita ikut program penerimaan yang reguler seperti pada teman-teman prodi lain pada umumnya di kita. Dan kita juga ada program fast track khusus bagi mahasiswa S1 yang ingin melanjutkan ke S2. Jadi di semester 6 kita sudah mulai mendata
Ya, di semester 6 itu kita mulai mendata mahasiswa-mahasiswa yang akan melanjutkan studi di S2. Jadi nanti semester 7 sudah langsung. Jadi sembari tes skripsinya jalan, semester 6 kan udah mau habis ya mata kuliah ya. Betul. Mereka sudah didata siapa yang mau fast track, kemudian kita data semester 7 gitu ya mau skripsi langsung semester 1 di S2. Seperti itu. Dan pasti ada kemudahan-kemudahan karena kan otomatis ya sudah kenal dosennya, sudah tahu fasilitasnya, sudah tahu budaya kampusnya. Insya Allah kalau memang fast track itu bisa 3 semester selesai, ya kan? Jadi dapat gelar S1, dapat gelar S2 gitu ya. Itu yang banyak juga yang minat, Mas sudah mulai nanya, buka kapan fast track dibuka gitu kan. Oh ya, oke, kita mulai nanti menjelang akhir dari semester 6 kita sudah mulai mendata seperti itu. Wow, tentu penawaran yang menarik ya untuk Sobat Jawara yang memang S1-nya di FISIP terus S2-nya mau ke FISIP Untirta juga. Nah, Ibu, untuk closing statement Ibu bagi para Sobat Jawara yang ingin mendaftar di FISIP Untirta khususnya untuk program S2 atau pasca sarjana ini, Bu. Silakan. Ya. Jadi teman-teman program S2 kemarin sudah gelombang 1 selesai. Kita masuk ke gelombang 2, segera mendaftar. Karena tempatnya terbatas gitu ya. Kita tempatnya terbatas, segera daftar. Jangan sampai ketinggalan, carilah program studi yang terbaik dan tentu saja FISIP Untirta adalah pilihan yang sangat bijak dan sangat cerdas. Begitu Mas yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada info apa-apa, kekurangan apa-apa, silahkan hubungi Humas ya, Humas FISIP Untirta. Bisa juga langsung dengan Kaprodinya. Jadi kami membuka kesempatan untuk hotline ya. Nanti mungkin akan dikasih kontaknya di description ya. Nanti ada kontak personnya, di situ ada masing-masing Kaprodi standby untuk menjawab dan melayani berbagai pertanyaan terkait dengan program studi. Nah, baik, terima kasih banyak Bu Nunu ya atas waktu dan kesempatannya. Insight-nya sangat baik, dan bagi Sobat Jawara semua yang mau mendaftar di program pasca sarjana atau S2 FISIP Untirta, silahkan disimak dengan baik informasi yang sudah disampaikan oleh Bu Nunu tadi. Nah, sekian dari podcast di Humasin episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untirta Jawara. Humasin Untirta Jawara.